Assalamualaikum, jumpa lagi di channelku Kaparipa Kuliner. Kali ini saya mau masak rendang, apa saja bahan dan bumbu-bumbunya serta bagaimana cara membuatnya. Yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channelku Kaparipa Kuliner. Terima kasih. Untuk bahan dan bumbu-bumbunya di sini ada daging sekitar 2 kg. Ini dagingnya sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih. Dan selanjutnya bumbunya di sini saya pakai cabai merah 150 gram, bawang merah 150 gram dan bawang putih sekitar 20 gram. Nanti ini akan saya blender terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Dan selanjutnya ketumbar 1 sendok makan, jinten setengah sendok teh, ada setengah sendok teh, dan saya juga tambahkan sedikit merica, karena saya udah ada cabai jadi mericanya saya pakai sedikit saja. Kemudian di sini ada kemiri 5 buah, biji pala 1 buah dan terasi 1 buah, kemudian kayu manis, bunga lawang, kapulaga dan cengkeh. Dan selanjutnya di sini ada bumbu yang kita beli di pasar. Ini sudah ada teman-teman di pasar, kita tinggal beli saja seperti ini. Dan selanjutnya saya juga punya laos dan jahe. Jahe 20 gram, laosnya 50 gram. Kemudian daun jeruk, daun salam, serai dan daun kunyit. Sekarang saya mau blender bumbu-bumbunya, laos, jahe, kemiri, kemudian bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Ini akan saya blender atau akan saya haluskan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan ketumbar. Ini ketumbarnya sudah saya cuci bersih, jadi agak lengket ya teman-teman. Dan berikutnya ada manis, jinten, dan merica atau lada. Kemudian saya tambahkan sedikit minyak supaya lebih mudah menghaluskannya. Oh ya maaf, tadi itu saya pakai jintan sekitar 1 sendok teh karena itu 2 mangkok tadinya. Yang satunya saya mau bikin kare. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh adas manis. Jadi jintannya kelebihan sedikit itu tidak terlalu berpengaruh ke rasa dari masakan yang kita bikin ya teman-teman, itu tidak masalah. Selanjutnya bumbu yang sudah kita haluskan kita tumis terlebih dahulu. Di sini kita tidak perlu menambahkan minyak lagi karena sewaktu menghaluskannya kita sudah tambahkan sedikit minyak. Kemudian kita tambahkan serai. Di sini saya pakai serai itu 3 batang. Kemudian daun salam 5 lembar, daun jeruk 10 lembar ukuran kecil. Kemudian kita masukkan kayu manis, saya pakai 1 batang ukuran kecil. Kemudian kapulaga sekitar 4 buah. Cengkeh di sini saya pakai 5 buah dan bunga lawang 1 buah. Dan selanjutnya saya tambahkan daun kunyit sekitar 3 lembar. Setelah semua bumbunya masuk,
Kemudian kita tumis sampai benar-benar matang dan tanak. Dan selanjutnya saya juga tambahkan 1 buah terasi. Ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak suka boleh di skip. Kemudian saya tambahkan pala 1 buah. Di sini palanya saya parut supaya lebih berasa ya teman-teman. Jadi palanya itu kita parut. Kemudian kita tumis sampai benar-benar matang dan tanak. Selanjutnya saya tambahkan rempah. Ini bisa kita beli di pasar ya teman-teman. Jadi rempahnya itu saya tambahkan sekitar 1 sendok makan. Dan kemudian kita tumis kembali sampai semua bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Setelah bumbunya matang dan tanak, kemudian kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan sekitar 3 buah kelapa. Ini saya ambil perasan pertama ya teman-teman, dari 3 buah kelapa. Setelah santannya masuk, jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah. Kita tunggu santannya ini sampai mengental, baru kita tambahkan daging. Sambil kita aduk-aduk sampai santannya ini mengental, baru kemudian kita masukkan dagingnya. Ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan kelapa sangrai. Di sini saya pakai sekitar 2 sendok makan. Untuk linknya, cara membuat kelapa sangrai nanti saya tambahkan linknya di description box ya teman-teman. Saya tambahkan garam. Dan kemudian saya juga tambahkan sedikit kaldu atau roiko. Setelah santannya mengental dan menyusut, baru kemudian kita masukkan dagingnya. Sudah kelihatan minyaknya keluar ya teman-teman. Setelah beberapa jam kemudian hasilnya seperti ini kelihatannya. Minyaknya sangat banyak dan santannya kental sekali. Memang kalau kita bikin rendang harus sabar ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan kacang merah. Boleh juga ditambahkan kentang kecil, disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan ini kita harus aduk-aduk supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Kalau kita buat rendang ini harus sabar ya teman-teman. Sesuai dengan hasil dan rasanya. Jadi kita harus sabar dan harus kita aduk-aduk seperti ini
terutama bagian bawahnya supaya bagian bawahnya ini tidak gosong. Jadi kita harus aduk seperti ini. Ini kita tunggu sampai nanti rendangnya ini hitam ya teman-teman. Memang prosesnya agak sedikit lama. Buat teman-teman yang suka dengan resepku ini silahkan dicoba. Rasanya itu enak banget. Ini kita tunggu sampai nanti rendangnya itu benar-benar hitam ya teman-teman. Memang harus sabar. Kalau kita bikin rendang ini benar-benar harus sabar ya teman-teman. Jadi minyaknya semakin banyak, itu tandanya kelapa yang kita beli itu benar-benar bagus. Setelah beberapa jam kemudian, rendang kita sudah mulai menghitam. Buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Setelah rendangnya matang, kemudian kita angkat dan kita tempatkan di piring. Ini hasilnya sangat bagus ya teman-teman, hitam dan berminyak. Dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channelku Kaparipa Kuliner.